Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta tanaman hias, selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan mengaplikasikan pupuk di kebun saya untuk tanaman hias saya. Untuk teman-teman yang pengen tahu, ikutin terus videonya ya. Selain pupuk slow release yang biasa saya gunakan setiap merepotting yang saya campur dengan media tanam, saya juga menggunakan pupuk daun dan saya menggunakan pupuk yang organik. Ini dari Wangun Bumi, ini pupuk organik ya. Jika teman-teman punya binatang peliharaan atau di sini juga ada lalu lalang anak-anak main di teras rumah kita, karena ini nggak apa-apa ya, karena ini tuh organik, jadi bahan-bahannya alami dan ini bisa untuk semua jenis tanaman, mau tanaman sayur, tanaman buah, tanaman hias, ini boleh banget ya. Cara pengaplikasiannya mudah. Satu tutup botol ini dicampur dengan 2 liter air. Saya menggunakan sprayer seperti ini. Dan karena ini satu tutup botolnya tuh ada sekitar 8 mili, jadi karena saya kebunnya banyak tanamannya, jadi saya semprot menggunakan tangki 16 liter ya. Nih saya masukin 8 tutup botol, 1 2 3 4. Ini dicocok dulu tadi ya. Kasih air. Kasih air dulu ya. Iya. Tuh 16 liter ini bisa untuk sekebun teman-teman tuh. Biar enggak apa ya, biar praktis aja. Apa, Dek? Mana? Mana bunga? Nanti berbunga. Mana? Iya, bunganya bagus ya. Nih, biar bunganya banyak, pakai pupuk Wangun Bumi. Cara menggunakannya mudah, kocok dahulu sebelum digunakan. Gunakan sarung tangan supaya aroma pupuk tidak melengket di tangan. Untuk nutrisi akar, campurkan setengah tutup botol atau 5 ml dengan 2 liter air. Lalu siramkan di bagian akar sebanyak 250 ml. Itu pada minggu pertama ya. Dan untuk nutrisi batang dan daun, campurkan setengah tutup botol atau 5 ml dengan 2 liter air. Semprotkan secara merata pada bagian daun dan dianjurkan pada bagian bawah daun ya, karena stomata ada di bagian bawah daun. Dan pada minggu kedua dan minggu selanjutnya diaplikasikan selama 1 minggu sekali. Aplikasikan pupuk sebaiknya di pagi hari atau sore hari ya. Pupuk Wangun Bumi Agriculture Organic Fertilizer keunggulannya merangsang pertumbuhan tunas baru, memperbaiki kualitas tanaman dan tanah, dapat digunakan semua jenis tanaman, membantu daun lebih sehat, cerah dan bening dan berkilau, 100% dari bahan organik yang berkualitas, menguatkan akar dan batang, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan hama. Wangun Bumi Agriculture Organic Fertilizer, pupuk tanaman hias, nutrisi untuk akar, batang, daun, dan bunga untuk semua jenis tanaman, hemat dalam penggunaan, dan membantu daun lebih sehat dan berkilau. Ini 250 ml dalam satu botolnya, harganya hanya 75.000, hemat kan? Buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang Wangun Bumi, bisa klik di www.wangunbumi.com atau bisa pesan langsung di 0856 10 10 310. Saya mau bantuin nyemprot. Ntar ya, nyalain dulu dong. Nah, ayo semprot. 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 Tapi kalau untuk teman-teman yang tanamannya mungkin hanya sedikit di teras, bisa menggunakan gini aja ya. Ini sudah saya pindahkan dari sini, ini 8 mili dan kita campur dengan 2 liter air. Aromanya tuh khas banget ya, beda sama pupuk kimia. Ini karena alami, terbuat dari bahan-bahan alami, jadi wanginya juga kayak wangi kompos gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman bisa buat kompos, biasanya kan ada cairannya, nah wanginya tuh seperti itu. Jadi untuk teman-teman bisa menggunakan sarung tangan ya, karena wanginya juga mungkin akan menempel di tangan, tapi sebentar aja dicuci pakai sabun juga udah hilang. Sekarang kita mulai penyemprotannya. Ini kita pompa seperti ini teman-teman, gak apa-apa sambil olahraga. Kalau mau praktis ya menggunakan ini ya, yang 16 liter ini pakai elektrik, harus di charge kalau udah mau lowbat. Untuk mengaplikasikan pupuk daun, saya semprotkan di pagi hari. Ini saat stomatanya udah mulai terbuka dan saya semprotkan ke bagian bawah daun. Nanti kalau udah ada sisanya baru semprot ke bagian atas juga nggak apa-apa. Dan ini penyemprotannya harus rutin setiap 1 pekan sekali ya teman-teman. Nih bagian bawah daun seperti ini.
semprot-semprot. Jadi ini kegiatan yang sangat menyenangkan ya, setiap pagi gitu sambil lihat keindahan daun-daun ini. Kita juga bisa merawat tanaman itu dengan sepenuh hati ya teman-teman. Jangan hanya disimpan terus cuma siram-siram doang, enggak, harus dikasih nutrisi teman-teman ya. Seperti ini tadi udah saya siram kocor, habis itu saya semprot dengan pupuk di bagian bawah daunnya yang terpenting ya teman-teman ya. Selain untuk tanaman berdaun indah, saya juga semprotkan ke tanaman yang ada bunganya seperti anggrek ini ya. Ini aman meskipun kena bunganya atau apa, kan ini bukan pupuk kimia ya. Kalau yang alami itu aman pokoknya. Kita semprotkan ke semua bagian daunnya, akarnya, bunganya juga nggak apa-apa ya teman-teman. Tuh kayak gini. Jadi buat teman-teman yang kadang tanya di kolom komentar ya, pakai pupuk apa sih kak, kok tanamannya bisa subur cantik seperti itu? Saya menggunakan pupuk organik dari Wangun Bumi. Ini bisa digunakan untuk semua jenis tanaman hias, tanaman buah, tanaman sayur, dan bisa disemprotkan ke semuanya ya. Alami banget ini teman-teman, wanginya juga khas. Dan lihat manfaat dan keunggulannya, ini merangsang pertumbuhan bunga. Produk ini juga mengandung nutrisi khusus yang merangsang pembentukan dan pertumbuhan bunga. Selain untuk bunga juga bisa menguatkan akar, pohon jadi lentur, daun sehat dan bening. Pokoknya ini bagus banget, ini rekomendasi buat teman-teman ya yang mau merawat tanaman hias yang praktis, yang tanpa bahan kimia, bisa menggunakan pupuk organik ini ya, pupuk dari Wangun Bumi. Jadi sekarang udah bukan rahasia lagi ya bagaimana bisa tanamannya bisa sehat subur seperti ini. Jadi penempatannya, sirkulasi udara, penyiraman itu penting banget ya teman-teman ya. Jadi ini bisa remote seperti ini juga karena dia kondisinya itu udah lama. Jadi saya rawat udah lebih dari 1 tahun yang rumpun seperti ini. Dan ini juga awalnya kecil. Jadi saya tuh belinya 1 pohon dulu kecil. Sekarang udah merumpun rimbun seperti ini. Ini bukan hanya karena pupuk aja, tapi penempatannya harus bagus. Dia untuk misalkan untuk jenis aglonema seperti ini ya, dia nggak suka tempat yang terik, jadi harus menggunakan paranet. Dan di sini juga paranetnya dilapisi dengan UV, plastik UV, jadi nggak kehujanan ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini juga bisa kehujanan, tapi perawatannya harus lebih ekstra lagi, harus dikasih fungisida setiap habis hujan. Oh ya, dibilas dulu. Jadi habis hujan deras ini, apalagi hujan semalaman gitu, kita siram pakai air selang, habis itu disemprot sama fungisida. Tapi untuk di tempat yang dinaungi UV itu tidak menggunakan fungisida yang terlalu sering. Jadi yang biasanya 1 pekan sekali ya, kalau pas lagi musim hujan, yang kehujanan maksudnya. Kalau yang nggak kehujanan ini 1 bulan sekali aja fungisidanya. Dan kalau tanamannya sehat seperti ini tanpa menggunakan pengkilap daun pun dia akan mengkilap ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang pencinta tanamannya itu beda-beda ya, ada yang suka anthurium, aglonema, calathea, caladium, dan di sini saya punya beberapa jenis tanaman hias. Untuk aglonema itu biasanya 1 bulan itu 1 lembar daun, dan kalau untuk jenis-jenis yang memang dia tuh bandel, tumbuhnya lebih cepat, itu 1-2 bulan itu bisa 3 lembar daun. Beda sama caladium yang saya rawat di sini itu pertumbuhannya lebih cepat ya, tapi memang kan caladium itu cepat tumbuh tapi cepat daunnya ini juga nih, ada yang layu-layu kayak gini. Jadi saya kalau jalan-jalan di kebun itu sambil notekin daun-daun tua gitu, tapi dia cepat tumbuhnya lagi kayak gitu. Dan di sini oh ya, buat teman-teman yang pencinta tanaman hias caladium ya, saya akan ngobrol-ngobrol sambil ngeliatin keindahan corak warna caladium yang ada di kebun saya. Dan di sini ini kondisinya habis repotting beberapa pekan yang lalu, sekitar 2 pekan yang lalu kayaknya. Dan ini tuh udah mulai tumbuh-tumbuh daun-daun baru. Jadi waktu saya pindahin itu kan waktu itu di pot ukuran 10 cm, saya pindahkan ke pot ukuran 15, dan ini ukurannya udah dewasa semua. Ini ada corak warna yang cantik-cantik sih menurut saya ya. Jadi ratu daun itu bukan hanya aglonema kalau menurut saya, karena di sini tuh ada banyak banget corak warna bentuk daun yang berbeda-beda itu di caladium. Makanya saya tuh suka banget sama ini ya. Nih di sini ada beberapa nama ID juga, ada ID Thailand, ada yang hybrid Indonesia gitu ya. Di sini seperti ini LC series, ini maskota gitu. Terus saya tuh suka banget sama caladium, sama aglonema, sama calathea, sama anggrek. Saya suka banget sama semuanya, dan ini menghiasi teras rumah saya, bikin saya jadi bahagia gitu, bikin betah di rumah. Jadi buat terapi relaksasi juga teman-teman. Jadi awalnya tuh saya sedikit jadi banyak, jadi yang tadinya kecil jadi besar, yang jadi rimbun tuh saya pecah-pecah. Terus yang kayak kalau caladium ini kan saya bisa mecahnya tuh bisa dari cacah umbi, bisa dari menyilangkan bunganya, bijinya nanti disemai kayak gitu. Terus pokoknya mah jadi banyak tuh, senang banget.
Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana cara menyilangkan, saya kasih sedikit ya. Di sini saya punya contoh namanya Caladium. Ini Tutsi hybrid Thailand ya, daun bulat memangkok. Ini Tutsi mangkok, memang ada dua macam ya, ada Tutsi yang biasa ini dan ini Tutsi mangkok. Ini kebetulan lagi berbunga. Ini saya belinya tanggal 8 April tahun 2022. Saya biarkan aja, nggak pernah saya cacah umbinya, nggak pernah saya split anakannya, sampai anakannya tuh udah ukurannya sama kayak induknya, dan sekarang nongol bareng-bareng. Ini ada dua, dan sekarang saya akan menyilangkan bunganya. Saya udah nyimpen beberapa serbuk jantan yang berbeda-beda, dan saya tuh nyimpen serbuk yang bagus-bagus ya teman-teman. Jadi sekarang saya lebih selektif lagi dalam memilih jantan untuk disilangkan. Jadi saya pilih yang daunnya tebal, yang coraknya bagus, warnanya bagus, dan kalau indukannya seperti ini insya Allah anaknya juga akan bagus ya teman-teman. Dan lihat, ini sudah mulai matang. Kita potong seludangnya, kita buka, dan ini udah mulai kebuka ya. Ini kita harus bisa menentukan waktu yang tepat untuk menghilangkan. Biasanya tuh udah kelihatan agak kebuka sedikit seludangnya, udah gitu dia ada aroma harum, dan jadi biasanya di hari pertama itu dia siap disilangkan ya. Sampai hari kedua itu udah nggak bisa teman-teman, karena kalau udah seludangnya kebuka hari kedua itu udah keluar serbuk sarinya dan udah nggak bisa disilangkan lagi karena udah banyak lendirnya, dan biasanya tuh gagal kalau disilangkan. Tapi kita masih bisa menyimpan serbuk sarinya, disimpan di kertas seperti ini tahan bisa sampai 6 bulan. Kita simpan di dalam chiller ya, di kulkas, jangan freezer, di kulkasnya aja, simpan di kertas kemudian ditaruh di plastik. Dan caranya kita tempelkan bisa menggunakan jari seperti ini, asal bersih ya tangannya, bisa menggunakan cotton bud, pokoknya mah kita kasih serbuknya di sekeliling putik ini. Jadi kan bunga itu ya ada putik sama serbuk sari di atasnya. Nah seperti ini serbuk sarinya yang biasanya muncul di hari kedua, kita tempelkan di ini sekitaran putiknya ya. Dan ini tuh ada 2 tongkol bunga di dalam satu pot ini, sama-sama Tutsi, tapi ini jantannya berbeda-beda teman-teman. Jadi ini bagian kiri kanan tuh semua berbeda, dan nanti insya Allah hasil anakannya juga berbeda-beda. Makanya hybrid Thailand itu memang cantik ya, tapi hybrid Indonesia juga nggak kalah cantik loh teman-teman. Dan insya Allah nanti hasilnya akan bagus ya, doain aja. Habis ini nggak boleh kena air ya teman-teman. Lihat nih, ini udah mulai kebuka. Nah, kalau untuk mencegah biar nggak kena air itu biasa ditutup dengan cup ya atau gelas plastik gitu. Nanti kalau udah mulai ada kayak ada menjamur atau pokoknya mah dalam 1 pekan batangnya tetap kokoh, berarti itu jadi teman-teman. Dan nanti dalam satu bulan akan jadi biji, bisa disemai deh. Dan satu lagi yang nggak kalah penting ya teman-teman, harus menempatkan kembali ke tempat awalnya. Jadi kalau kita udah menyilangkan ini, dia asalnya di sini, kita harus kembalikan ke tempatnya, biar itu tempatnya dari tempat yang kena panas terik seperti ini. Pokoknya kalau udah disilangkan itu harus dikembalikan ke tempat asalnya. Jangan yang tadinya panas tuh pindahkan ke tempat yang teduh, terus nanti akan beda hasilnya teman-teman. Jadi biarkan dia udah kuat seperti ini, nanti dia nggak akan manja lagi. Jadi kalau mau berhasil, banyak ya cara-caranya harus diperhatikan, dan ini adalah salah satu caranya, harus dikembalikan ke tempat asalnya. Jadi yang tadinya hanya hobi jadi bertani, jadi menyewakan tanaman hias, bisa menjual juga. Dan selain menjual tanaman hiasnya, saya juga menjual pupuk ya. Jadi buat teman-teman yang mau pesan pupuk yang alami tadi nih, si Wangun Bumi ini, bisa pesan ke saya, bisa juga teman-teman bisa pesan langsung, nanti saya sematkan nomor WA-nya ya. Jadi teman-teman bisa langsung. Kalau saya kan tinggal di Kalimantan, jadi kalau untuk orang teman-teman yang tinggal di daerah Jawa, kalau takut ongkirnya kemahalan kalau dari saya dari Kalimantan, jadi saya akan kasih nomor WA-nya langsung yang di daerah Jawa ya. Ini tuh terbuat dari mana sih? Ini diproduksinya tuh dari Jawa Barat loh teman-teman, tuh dari Jawa Barat. Jadi kalau untuk orang yang tinggal di Jawa Barat mah di sini ongkirnya bisa lebih murah gitu ya. Ini saya sambil lihat-lihat lagi, sambil ngeliatin lagi keindahan tanaman hias Caladium ya teman-teman. Lihat, saya itu hanya menggunakan bak seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang mau merawat tanaman hias Caladium itu praktis banget, mudah banget perawatannya, karena tanpa menyiram dari atas ya. Ini disiramnya tuh hanya menggunakan tatakan air. Jadi satu bak ini saya ada 7 pot ya. Yang 7 pot, terus saya kasih tatakan air deh di situ. Jadi ini bisa 1 pekan sekali saya siramnya. Maksudnya saya isi baknya, dan saya kasih 1 tutup botol ini, saya kasih 2 liter. Saya simpan deh di sini. Udah,
pokoknya mah praktis dan dia bisa sehat subur seperti ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen tanamannya sehat dan subur seperti ini, bisa menggunakan pupuk wangun bumi ya. Nih lihat, kalau tanamannya sehat subur tuh cantik, enak dipandang. Tapi kalau tanamannya nggak dirawat, nggak dipupuk, dia jadi layu, daunnya pucet gitu, terus gimana mau rimbun gitu ya, daunnya juga pertumbuhannya kurang bagus kalau nggak dirawat, itu kan sayang gitu teman-teman. Apalagi jenis yang seperti ini saya dulu belinya tuh sebelum pandemi, tadinya kecil, sekarang udah rimbun seperti ini, cantik banget. Saya seneng liatnya rimbun-rimbun, meskipun ada yang bilang katanya ini tanaman yang rewel karena waktu itu tanaman imporan kan, yang dihibridkannya tuh di kultur jaringan di laboratorium di Thailand, jadi dia tuh rewel katanya karena kan perawatannya beda gitu kan sama di Indonesia. Tapi itu cuma awalnya aja sih, beberapa bulan pas baru datang memang rentan, tapi abis itu kalau kita rawat yang baik, udah beradaptasi sama lingkungan kita pupuk seperti ini, itu alhamdulillah dia bertambah rimbun, beranak pinak, ini bisa di split, bisa jadi banyak lah teman-teman. Tapi buat teman-teman yang suka dibiarkan rimbun seperti ini nggak apa-apa, tapi kalau untuk yang bertani bisa dicacah ya, jadi banyak deh. Pupuk organik untuk tanaman hias dari Wangun Bumi ini juga saya aplikasikan untuk tanaman yang baru datang dari pengiriman online. Ini baru datang, ada beberapa pohon saya simpan di sini. Saya rendam dulu dengan cairan ini 1 tutup botol dicampur dengan 2 liter air, dan saya rendam akarnya karena ini tuh bisa merangsang pertumbuhan akar, bisa menguatkan akar, bisa membantu akar untuk menyerap nutrisi di dalam media tanam ya. Ini bisa menghilangkan stres juga teman-teman. Jadi kalau tanaman yang baru datang dari pengiriman itu kan dia layu, stres karena beberapa hari di dalam packingan ya. Ini di dalam dus seperti ini teman-teman. Ini dari tanggal 8 sampai tanggal 19 baru nyampe. Ini lama banget, nggak tahu kenapa, karena mungkin kemarin itu ada libur apa, ada pengirimannya tuh tertahan mungkin ya sama ekspedisi, karena ini tanggal 14 kemarin kan yang pencoblosan Pimpres, jadi mungkin libur atau apalah. Jadi ini tanamannya tuh stres kelamaan di dalam pengiriman, tapi alhamdulillah dia bisa sehat lagi. Sekarang udah beberapa hari kemudian saya menggunakan ini, dia udah sehat lagi, udah mulai segar daunnya. Saya simpan seperti ini, dan nanti saya pindahkan ke pot yang ukurannya tuh kecil dulu ya teman-teman. Tuh di sini juga ada beberapa yang masih saya rendam, ini tergantung jumlah akarnya ya. Kalau akarnya banyak saya menggunakan pot ukuran 13 cm. Nah seperti ini berantakan banget karena ini baru datang. Nah ini yang sudah saya pindahkan, ini menggunakan pot jogop ukuran 13 cm. Ini udah mulai segar ya teman-teman. Tuh ini aglonema suksom, ini hybrid yang dikultur di Thailand ya. Nih masih agak layu-layu gini nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman, tapi memang harus dirawat 1 minggu sekali kita menggunakan pupuk ini ya. Jadi disiramnya tuh siram kocor, media tanamnya tuh biar terbilas. Jadi ini saya menggunakan tatakan. Jadi aglonema itu bukan takut air, tapi takut dengan air yang tidak berganti. Jadi ini saya siram kocor setiap 1 pekan 2 kali, dan menggunakan pupuk ini setiap 1 minggu sekali di bagian bawah daunnya setiap pagi, dari jam 7 sampai jam 9 pagi ya, jam 9 pagi maksud saya. Buat teman-teman yang suka tanaman hias jenis aglonema, bisa lihat video-video saya sebelumnya ya. Di sana ada tips cara perawat aglonema, cara memperbanyaknya, media tanamnya apa yang saya gunakan. Teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya ya. Nah kalau di sini ini khusus tentang rahasia yang udah jadi rahasia umum. Ini cara pemupukan saya. Nih bisa rumpun-rimbun seperti ini, masya Allah, senang banget ya. Ini aglonema Stardust Orange yang rumpun 8, dan ini aglonema Huges, Dewi Huges, ini silangannya Bapak Greg Hambali almarhum. Dan ini tuh ada 3 batang, tapi yang satunya lagi tuh 1 batang pohon itu ada 3 cabangnya, jadi triple head gitu, jadi dia kayak kelihatan rimbun padahal sebenarnya hanya 3 pohon. Dan ini yang video sebelumnya ya, saya video tentang ini Light of Diamond. Nih sudah saya ambil induknya kemarin, dan ini tinggal anak-anaknya, tapi anak-anaknya udah indukan juga, udah besar-besar juga. Nih seger banget seperti ini. Saya tuh seneng lihat bulir-bulir daunnya tuh, ada bulir air dari pupuk. Jadi rimbun seperti ini, sehat, seneng liatnya. Pokoknya mah gak bisa berkata-kata. Saya tuh kalau habis nyiram tuh saya duduk di sini sambil minum kopi gitu, ngeliatin keindahan ini, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah.
Pokoknya mah terima kasih ya Allah ada tanaman secantik ini ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu nonton video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih ya. Jangan lupa kalau ingat pupuk organik dari Wangun Bumi. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya ya, tentang tanaman hias lainnya, ada tentang tips perawatan, tentang berbagi keindahan juga. Teman-teman nanti saya sematkan nomor WA-nya untuk teman-teman yang mau pesan. Ingat lagi ya, bisa teman-teman bisa lihat maksudnya bisa pesan tanaman hiasnya, aglonema, anthurium, calathea, caladium. Bisa ke WA saya di nomor WA saya yang lama di 0812 555 kali 377. Ada nomor WA yang baru, nanti saya sematkan ya. Terima kasih, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Fai, siram lagi Fai, coba lihat. Fai lagi apa? Ayo semprot lagi. Ayo bantuin bunda nyiram tanaman ya. Ya, coba semprot. Dipompa dulu, baru disemprot. Berat kah? Masya Allah. Hah? Oh ya udah, semprot. Sambil semprot-semprot, sambil lihat keindahan aglonema. Semprot bagian daunnya. Masya Allah, cantiknya. Wow, daunnya besar.